الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون برحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm here to introduce myself. My name is Yulita Aryani. You can call me Yulita. I'm from student PGMA 2016. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai model desain pembelajaran PAI, yang mana kita mulai dari pengertiannya menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ray Gelut tahun 1999. Menurutnya yaitu model desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Jadi model pembelajaran menurut Ray Gelut yaitu adalah untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Yang kedua yaitu menurut Rothwell dan Casanas tahun 1992, menurutnya yaitu desain pembelajaran adalah suatu yang terkait dengan peningkatan mutu kinerja seseorang dan pengaruhnya bagi suatu organisasi. Jadi menurut beliau adalah mutu kinerja seseorang. Yang ketiga adalah menurut Gagne tahun 1992 bahwa desain pembelajaran adalah sebuah usaha dalam membantu proses belajar seseorang, di mana proses belajar itu sendiri mempunyai tahapan dalam jangka panjang. Jadi menurut Gagne, model pembelajaran adalah sebuah usaha dalam membantu proses belajar seseorang dalam jangka panjang. Yang keempat, menurut Dick and Carey tahun 1999, yang mana bahwa desain pembelajaran adalah suatu seluruh proses yang dilaksanakan pada pendekatan sistem yang terdiri dari analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Berarti ya dalam langkahnya. Yang kelima yaitu menurut Shields and Ritchie tahun 1994,
Menurut Sales Riches, bahwa desain pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah penganalisaan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian pengembangan. Jadi, dari beberapa ahli dapat kita simpulkan bahwa model desain pembelajaran PAI yaitu desain pembelajaran merupakan prosedur kerja yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran agar menghasilkan hasil yang baik dan meliputi langkah-langkah seperti analisis, pengembangan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sifat desain pembelajaran. Itu ada 3. Yang pertama, berorientasi pada peserta didik. Di sini, berorientasi pada peserta didik meliputi yang pertama, karakteristik umum, yang kedua, kemampuan awal atau prasyarat, yang ketiga, gaya belajar peserta didik. Selanjutnya, yang kedua dari sifat desain pembelajaran adalah alur berpikir sistem atau alur berpikir yang sistematik. Yang ketiga dari sifat desain pembelajaran yaitu empiris atau berulang. Jadi sifat desain pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, berorientasi pada peserta didik, alur berpikir sistematik, serta empiris dan berulang. Kita masuk selanjutnya yaitu dari macam-macam model desain pembelajaran. Yang pertama adalah desain pembelajaran Briggs. Model pembelajaran Briggs ini adalah suatu model pembelajaran yang berorientasi pada rancangan sistem dengan sasaran guru. Jadi, model pembelajaran Briggs ini sasarannya adalah guru. Yang sasaran rancangannya berasal pada guru. Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran Briggs, yaitu yang pertama adalah penentuan tujuan, yang kedua adalah perincian tujuan, yang ketiga adalah perumusan tujuan, yang keempat yaitu analisis tujuan. Selanjutnya ada langkah yang kelima yaitu penyiapan evaluasi hasil belajar. Yang keenam yaitu sequence atau jenjang belajar. Yang ketujuh penentuan kegiatan belajar. Yang kedelapan yaitu monitoring pelaksanaan kegiatan yang telah kita rencanakan. Yang kesembilan yaitu uji coba, dan yang uji coba di sini disertai dengan revisi, dan yang terakhir yaitu evaluasi sumatif atau evaluasi keseluruhan. Itulah langkah-langkah dari model pembelajaran Briggs. Yang kedua yaitu model pembelajaran Bella Habbanati. Maksud model pembelajaran Bella ini yaitu dengan pengembangan sistem instruksional yang digunakan dengan langkah-langkah adalah 6 langkahnya, yaitu yang pertama merumuskan tujuan, yang kedua mengembangkan tes, yang ketiga menganalisis kegiatan belajar, yang keempat yaitu mendesain sistem instruksional, yang kelima yaitu melaksanakan kegiatan atau tes hasil, yang terakhir yaitu mengadakan perbaikan. Jadi dari semua langkah-langkahnya yaitu yang terakhir yaitu mengadakan perbaikan. Itulah langkah-langkah dari Bella, model pembelajaran Bella. Yang kedua yaitu yang ketiga pembelajaran PPSI, di mana pengertian dari PPSI ini yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional, di mana langkah-langkah model pembelajaran PPSI ini yaitu yang pertama merumuskan tujuan instruksional khusus yang dilingkupi dengan tingkah laku peserta didik. Yang kedua langkahnya yaitu menyusun alat evaluasi. Langkah yang ketiga yaitu menentukan kegiatan belajar dan evaluasi. Langkah yang keempat yaitu merencanakan
program dari model, dari kegiatan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, melaksanakan program yang telah disusun sebelumnya. Itulah langkah-langkah dari model pembelajaran desain pembelajaran PAI. Yang keempat yaitu model IDI, di mana pengertian dari ini yaitu Instruction Development Institute. Di mana langkah-langkah model ini yaitu yang pertama tahapan pembatas. Dalam tahapan pembatas ada langkah-langkahnya yang dimaksud dengan yang pertama identifikasi masalah. Di dalam identifikasi masalah ada langkah-langkahnya yaitu need assessment, di mana kita memenuhi kesiapan peserta didik. Yang kedua yaitu dari identifikasi masalah memilih problem atau masalah. Yang ketiga yaitu state problem atau identifikasi masalah. Jadi yang kedua yaitu setelah tahapan pembelajaran tadi, yang keduanya yaitu analisis latar, di mana di sini kita melihat dari karakter peserta didik, kondisi serta sumber-sumber bahan ajar. Yang ketiga yaitu pengelolaan organisasi, dan yang keempat yaitu tahapan pengembangan, di mana di sini tahapan pengembangan ada tujuan, metode dan bahan. Itulah langkah-langkah dari model pembelajaran ID. Yang kelima yaitu model pembelajaran CAM, di mana model pembelajaran CAM ini yaitu model pembelajaran instruksional, di mana langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan tujuan awal. Kita menentukan tujuan awal. Yang kedua, membuat analisis sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga yaitu menentukan kompetensi dan indikator yang akan diajarkan. Yang keempat yaitu menentukan materi yang akan diajarkan. Yang kelima yaitu langkah dari model CAM, yaitu menetapkan tes awal atau kita melakukan pretest. Langkah yang keenam yaitu menentukan strategi belajar yang sesuai dengan tujuan. Yang ketujuh yaitu mengkoordinasikan sasaran penunjang. Yang terakhir yaitu melakukan post test atau tes akhir serta evaluasi. Dan model desain pembelajaran PAI yang keenam yaitu Dig and Carry, di mana model pembelajaran ini menggunakan kerangka berpikir. Langkah-langkah dari model ini yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua melakukan analisis pembelajaran, yang ketiga yaitu karakteristik atau mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Selanjutnya yaitu langkah selanjutnya merumuskan tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengembangkan butir-butir tes. Selanjutnya mengembangkan strategi dari pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu memilih bahan apa yang mau diajarkan. Selanjutnya melakukan evaluasi serta merevisi pembelajaran. Jadi itulah materi dari model desain pembelajaran PAI, dimulai dari pengertian menurut para ahli serta sifat desain pembelajaran, dan yang terakhir yaitu macam-macam dari model desain pembelajaran. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.